Akhirnya, Repsol dan MotoGP bakal memulai kemitraan baru pada 2026. Repsol akan menjadi pemasok pelumas resmi untuk Moto2 dan Moto3. Merek ikonik ini juga bakal jadi sponsor utama di Grand Prix MotoGP setiap musim, sembari menikmati kehadiran yang menonjol di trek sepanjang kalender. Dalam kelas MotoGP, performa, keandalan, dan inovasi membuat perbedaan setiap milidetik. Sebagai pemasok pelumas untuk Moto2 dan Moto3, Repsol akan menguji produknya dalam kondisi paling ekstrim, memastikan perusahaan energi ini dapat terus menghadirkan teknologi tercanggih untuk produk komersialnya di seluruh dunia. Menyusul perjanjian baru dengan MotoGP ini, Repsol Lubricants juga akan meluncurkan rangkaian produk kompetisi baru yang memperkuat komitmennya kepada konsumen akhir dengan menawarkan solusi pelumasan untuk semua jenis sepeda motor, mulai dari performa tinggi hingga penggunaan sehari-hari. Luca Marini mulai menunjukkan sinar bersama Honda musim 2025 ini. Motor RC213V yang dulu sering dikritik kini mulai bisa bersaing. Kecepatannya di balapan pun makin menjanjikan, bahkan beberapa kali Marini bisa menempel grup depan. Tapi ada satu hal yang masih terus menghantuinya di setiap akhir pekan MotoGP, yaitu kualifikasi. Marini mengaku motor dan ritmenya saat balapan sudah lebih baik dari yang diharapkan, tapi posisi start yang kurang bagus selalu membuat segalanya jadi lebih sulit. Ia sering harus memulai dari barisan tengah atau belakang, yang berarti perjuangan ekstra untuk menyalip sejak awal. Contohnya di Grand Prix Australia. Ia punya pace kuat dan bisa menyalip beberapa pembalap, tapi karena start dari grid 9, podium pun jadi mimpi yang terlalu jauh. Marini tahu betul, di MotoGP, posisi start bisa menentukan segalanya. Ia dan Honda kini fokus mencari cara agar kualifikasinya lebih tajam, karena tanpa itu semua kerja keras di hari balapan terasa kurang lengkap. Musim ini, Marini memang belum sering naik podium, tapi semangat dan arah pengembangannya jelas. Satu potongan puzzle yang hilang kualifikasi bisa jadi kunci untuk mengubah akhir pekannya dari bagus menjadi luar biasa. Pol Espargaro kembali ke lintasan MotoGP bukan sebagai bintang utama, tapi sebagai pengganti Maverick Viñales di tim Tech3 KTM. Namun, meski statusnya hanya rider sementara, Pol langsung menunjukkan taringnya, tampil kompetitif dan berhasil meraih poin di Phillip Island. Tapi di balik hasil positif itu, Pol mengungkap ada sesuatu yang terasa aneh dengan motor KTM. Bukan soal kecepatan, tapi soal hal-hal yang tak bisa dikendalikan pembalap. Aku merasa ada hal-hal yang terjadi di motor ini, tapi kami para pembalap belum bisa mengendalikannya, katanya. Ia menjelaskan, KTM punya keunggulan pada traksi belakang, motor bisa meluncur tanpa terlalu banyak selip. Namun justru karena itu, ban belakang cepat sekali habis. Pol sempat bersaing ketat dengan Alex Marquez di awal balapan, tapi setelah 8 lap, bannya mulai aus, membuatnya melorot posisi hingga sulit bertahan. Bagi Pol, ini bukan sekadar keluhan, tapi bagian dari proses belajar. Sebagai test rider, pengalaman ini memberi gambaran nyata tentang apa yang masih harus diperbaiki KTM untuk musim mendatang. Pol Espargaro mungkin hanya datang sementara, tapi komentarnya membuka mata soal masalah mendasar yang sedang dihadapi KTM, motor cepat, tapi belum jinak sepenuhnya. Aprilia musim ini benar-benar mengejutkan dunia MotoGP. Setelah beberapa tahun hanya jadi penggembira, tim asal Noale itu akhirnya tampil sebagai ancaman serius bagi pabrikan besar lain. Tapi ternyata, di balik performa hebat mereka, ada sosok yang disebut bos Aprilia, Massimo Rivola, sebagai senjata rahasia tim Fabiano Sterlachini. Sterlachini bukan nama baru di pedok. Ia dulu bekerja di KTM dan kini menjadi direktur teknik Aprilia, menggantikan Romano Albesiano yang pindah ke Honda. Sejak kedatangannya, arah pengembangan motor Aprilia berubah total. Lebih fokus, lebih efisien, dan yang paling penting cepat. Rivola tak segan memuji hasil kerja keras sang teknisi baru itu. Namun, Rivola juga menegaskan keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja satu orang, tapi semua yang ada di Noale dan di trek berkontribusi besar. Hasilnya nyata. Aprilia menang di beberapa seri penting seperti Inggris dan Australia, serta konsisten naik podium. Tim satelit Trackhouse juga ikut memperkuat reputasi mereka. Bahkan, Rivola menyebut timnya kini sudah berada di dalam permainan besar MotoGP. Kedepan, Aprilia tidak ingin berhenti di sini. Dengan Jorge Martin,
Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez yang semakin matang, Rivola yakin musim 2026 akan jadi langkah besar berikutnya. Dari yang dulu sering diremehkan, kini Aprilia punya senjata baru. Bukan cuma motor kencang tapi juga otak-otak brilian di baliknya. Dan Fabiano Sterlachini, si senjata rahasia itu, tampaknya akan jadi nama yang sering disebut kalau Aprilia benar-benar menantang Ducati tahun depan. Musim MotoGP 2025 ternyata bukan cuma panas di lintasan, tapi juga di dalam keluarga Marquez. Alex Marquez kini punya misi pribadi, merebut mobil BMW hadiah pole position dari sang kakak, Marc Marquez. Seperti diketahui, setiap akhir musim, BMW memberikan mobil spesial kepada pembalap dengan performa kualifikasi terbaik sepanjang tahun. Dan selama ini, pemenangnya, ya, siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, si Raja Pole. Marc Marquez saat ini memimpin klasemen dengan 351 poin berkat 8 pole position. Alex menyusul dengan 292 poin dan 1 pole position di Catalunya. Selisihnya 59 poin dan dengan 3 posisi pole yang masih tersisa atau 75 poin, pembalap Gresini ini berniat untuk mencoba menyalipnya, apalagi Marc absen. Bagi Alex, ini bukan sekadar soal mobil mewah, tapi soal kebanggaan dan pembuktian. Ia ingin menunjukkan bahwa Marquez kecil juga bisa bersinar, bahkan mengalahkan sang legenda keluarga sendiri. Persaingan kakak beradik ini kini jadi tontonan seru di paddock MotoGP. Antara ambisi, rasa hormat, dan sedikit bumbu humor khas keluarga Marquez, siapapun yang menang nanti, dunia tahu satu hal, darah balap Marquez memang tak pernah dingin. Drama kecil melanda kubu Ducati setelah 2 seri tanpa poin dari Francesco Bagnaia. Dari tampil kuat di Jepang, performa Pecco tiba-tiba anjlok di Indonesia hingga Australia. Bahkan di Phillip Island, ia mengaku motornya terasa aneh dan sulit dikendarai, seolah bukan Desmo Sedici yang sama seperti sebelumnya. Beberapa media mulai berspekulasi, apakah hubungan antara Bagnaia dan tim Ducati mulai retak? Namun, rumor itu langsung dibantah tegas oleh manajer tim Davide Tardozzi. Tardozzi menegaskan, meski Pecco frustrasi dengan performa motor, komunikasi antara pembalap dan tim masih berjalan baik. Mereka baru saja berdiskusi panjang soal masalah teknis dan berjanji bekerja keras agar motor kembali kompetitif. Bagnaia sendiri mengakui situasinya berat. Ia tidak mau terlalu banyak berharap di seri Malaysia nanti, tapi tetap yakin timnya bisa bangkit.